Di aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah gerbangnya ilmu. Artinya keilmuan agama ini banyak yang dilewatkan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan. Beliau mengatakan, aku adalah budaknya seseorang yang telah mengajari aku ilmu satu. Walaupun menyampaikan ilmu hanya satu huruf gitu. Itu bukti bahwasanya dalam keilmuan itu diperbolehkan seorang murid memperbudak dirinya ke guru. Itu boleh. Bukan kiai memperbudak murid loh ya. Tapi murid menjadikan dirinya budak kepada guru. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Tapi kalau dalam nasab, nah ini kalau dalam nasab itu nggak boleh. Sebab jadi apa itu yang saya amati dari kecil sampai sekarang, memang yang dibahas oleh para kiai bahkan masyarakat selama ini ada kejahatan spiritual, yaitu kejahatan seseorang yang mengaku dirinya sebagai duriyah Rasul. Di waktu itu kan seperti saya mengikuti dawu-dawunya Romo Yai saya, mengikuti dawu-dawunya abah saya yang mengatakan kita ini tidak cuma hormat kepada Rasulullah saja, tapi anak cucunya gitu. Dan kita ini punya pemikiran bahwa beliau-beliau itu cucunya Rasulullah. Makanya bagaimanapun akhlaknya tetap kita hormat. Bahkan saya sering nemuin Habib yang sambil mabuk-mabukan ketemu sama saya hormat, saya cium tangannya, minta uang, saya beri uang dan lain sebagainya. Saya layani semua. Karena punya pikiran seperti itu. Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab nasab, kita pelajari duduk bareng dengan ulama-ulama yang membahas tentang manuskrip-manuskrip, kitab-kitab silsilah mereka yang bodong, yang jelas-jelas tidak tidak duriyah Rasul, sehingga kalau kita masih mempertahankan diri untuk menghormat kepada mereka, ya ini sebuah kesalahan yang besar. Nama saya Muharrar Huduri, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Di sini saya tidak menfatwakan atau mungkin memberikan istihad, bukan, tapi kita musyawarah bersama lah. Pada dasarnya perbudakan dalam keilmuan itu kalau menurut dawuhnya Sayyidina Ali itu malah sebuah kewajiban, perbudakan dalam keilmuan. Tapi kalau perbudakan dalam pernasapan, ini yang bertentangan dengan aturan syariat. Karena pada dasarnya begini, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ini kan termasuk sabda Rasul itu ana Madinatul Ilm wa Ali Yubabua. Jadi aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah gerbangnya ilmu. Artinya keilmuan agama ini banyak yang dilewatkan oleh Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman allamani harfan wahidan. Beliau mengatakan, aku adalah budaknya seseorang yang telah mengajari aku ilmu satu. Walaupun menyampaikan ilmu hanya satu huruf gitu. Itu bukti bahwasanya dalam keilmuan itu diperbolehkan seorang murid memperbudak dirinya ke guru. Itu boleh. Bukan kiai memperbudak murid loh ya. Tapi murid menjadikan dirinya budak kepada guru. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Tapi kalau dalam nasab, nah ini kalau dalam nasab itu nggak boleh, sebab ada sebuah perkataan ya, laisal fata mayyakulu abi walakin al fata mayyakulu, mereka yang menyombong atau mengandalkan nasab-nasab mereka, bukan, tapi mereka seorang pemuda adalah mereka yang berani menyodorkan ini loh saya gitu. Nah itu baru pemuda itu. Makanya kenapa kok nyampe iblis itu diusir oleh Allah, diusir dari surga? Itu alasannya yang nanti cuma satu. Karena iblis menyombongkan nasabnya. Iblis membanggakan silsilahnya. Sebagaimana Allah berfirman,
menggambarkan perkataannya iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih utama daripada Adam, khalaqtani min nar. Aku tercipta dari keturunan api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itu bukti bahwasanya menyombongkan nasab itu tidak boleh dalam syariat. Itu bukti bahwasanya memperbudak diri dalam keilmuan itu boleh. Buktinya Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis ya, Rasulullah pernah mengatakan aba'ukum salasah. Jadi pengabdian seseorang kepada orang lain itu yang paling tepat itu kepada tiga ini. Salasah, alladzi waladak. Yang pertama pengabdian seorang anak kepada orang tua yang melahirkan. Nomor dua adalah walladzi allamak. Nomor dua adalah pengabdian seorang murid kepada orang yang mengajari ilmu kepada kita. Dan yang nomor tiga adalah walladzi nakahak ibnatah. Jadi nomor tiga adalah pengabdian seseorang kepada mertua, yang dulu mertua itu menikahkan diri kita mendapatkan putrinya. Jadi pengabdian itu artinya kan menjadikan dirinya seorang budak gitu. Cuma ini dalam pandangan seorang santri kepada guru. Jadi seorang santri kepada guru memperbudak dirinya kepada guru itu nggak apa-apa dalam syariat. Nah ini yang nggak boleh ini kemudian hanya mengandalkan silsilah, hanya mengandalkan nasab, kemudian memperbudak orang lain. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Ya oke, silakan. Ya baik. Nah selama 80 tahun Indonesia merdeka Pak Kiai, ternyata belum sepenuhnya merdeka, artinya masih terjadi perbudakan di spiritual gitu kan, di mana di banyak daerah juga istilah Habib ini kan menimbulkan stratifikasi sosial di mana umat itu merasa lebih rendah. Nah ini menyerupai struktur feodalisme agama yang berpotensi menciptakan kasta baru. Padahal Islam datang untuk menghapus kasta Quraisy dan Jahiliyah. Nah pertanyaannya, apakah wajar Pak Kiai dalam Islam ada hierarki rohani berdasarkan darah, bukan ilmu dan amal? Dan kalau feodalisme spiritual ini dibiarkan, bukankah kita sedang menyaksikan kelahiran kembali sistem kasta dalam tubuh umat Islam sendiri? Atau mungkin seperti apa Pak Kiai? Iya. Jadi memang kalau kita mempelajari di Ta'limul Muta'alim ya, atau mungkin di Adabul Alim wal Muta'alim, atau mungkin di kitab-kitab akhlak tentang keberadaan murid kepada guru, memang ada akhlak bahwa seorang murid itu hormat kepada ilmunya guru, hormat kepada kemuliaan guru, juga hormat kepada anak-anaknya. Itu memang ada. Tapi kan di sini hanya sekedar penghormatan, memuliakan gitu. Bukan perbudakan gitu. Tapi fenomena yang terjadi di Indonesia ini yang saya amati dari kecil ya sampai sekarang ya. Sebabnya saya ini yang ngasihkan muhibin akut saya ini. Saya tersadarkan itu bukan karena nasihat orang, bukan karena tetisnya Kiai Imad, bukan karena siapa-siapa. Memang saya disadarkan oleh Allah dengan sendirinya. Saya itu totalitas menjadi keluar dari muhibin para habaib itu baru sekitar 1 tahun. Sebabnya 1 tahun yang lalu saya masih mengerahkan santri ke Solo untuk menghadiri Khol Solo itu. Membawa 600 santri untuk menghadiri Khol Solo. Jadi yang saya amati dari kecil sampai sekarang, memang yang dibahas oleh para kiai bahkan masyarakat selama ini ada kejahatan spiritual, yaitu kejahatan seseorang yang mengaku dirinya sebagai dzurriyyah Rasul. Di waktu itu kan seperti saya mengikuti dawuh-dawuhnya Romo Yai saya, mengikuti dawuh-dawuhnya abah saya yang mengatakan kita ini tidak cuma hormat kepada Rasulullah saja, tapi anak cucunya gitu. Dan kita ini punya pemikiran bahwa beliau-beliau itu cucunya Rasulullah. Makanya bagaimanapun akhlaknya tetap kita hormat. Bahkan saya sering nemuin Habib yang sambil mabuk-mabukan ketemu sama saya hormat, saya cium tangannya, minta uang, saya beri uang dan lain sebagainya. Saya layani semua. Karena punya pikiran seperti itu. Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab nasab, kita pelajari duduk bareng dengan ulama-ulama yang membahas tentang manuskrip-manuskrip, kitab-kitab silsilah mereka yang bodong, yang jelas-jelas tidak tidak dzurriyyah Rasul, sehingga kalau kita masih mempertahankan diri untuk
menghormat kepada mereka. Nah, ini sebuah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar. Jangankan yang ini yang jelas-jelas mereka tidak dzurriyyah Rasul ya. Yang jelas-jelas min dzurriyyati Rasul seperti Kan'an semisal. Jelas-jelas Kan'an itu tidak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Itu saja seumpamanya terjadi perang kita harus memerangi ya. Sebagaimana Rasulullah bersama dengan para sahabat memerangi Abu Jahal, Abu Lahab. Yang mereka itu padahal termasuk dzurriyyah Rasulullah kan, termasuk kan paman kan. Tapi kenyataannya mereka tidak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini persis seperti yang terjadi pada para Habib yang dawir-dawir, yang minta-minta. Itu kan nggak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau di zaman Rasulullah itu nyampe mengangkat pedang loh untuk memerangi Abu Jahal, Abu Lahab loh. Apalagi zaman sekarang yang mereka juga keluar dari jalur. Seperti minta-minta, bahkan mereka itu tidur di rumah kiai, tidak sholat. Saya itu sering menemuin seperti itu. Ada Habib minta-minta tidur, tidak mau sholat. Tidak 1, 2, 3, banyak gitu.